Wis ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa iftah lana futuhal arifin warzuqnal ikhlas fil ilmi wal 'amal ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu pembahasan puasa. Kitabus Shiyam. Silakan dibaca. Kitabus Shiyam, kitab tentang puasa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqaddamu, tidaklah mendahului, janganlah mendahului Ramadan bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala, dan tidak juga yauma ini 2 hari, illa kecuali rajulun, laki-laki, karena yang dia sungguh berpuasa sauman dengan suatu puasa, paling sungguh, maka hendaknya dia berpuasa. Muttafaqun alaih. Baik, hadis yang pertama di sini beliau menyebutkan dari hadisnya Abu Hurairah. Sebelum itu kita perlu menyampaikan bahwasanya puasa ini adalah salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam, dan dia adalah salah satu rukun dari rukun Islam. Dan kewajiban puasa ini adalah sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama dan juga kaum muslimin. Bahkan dia disebut sebagai salah satu ma'lumun min bid-darurah, sesuatu yang pasti diketahui kewajibannya, yaitu puasa Ramadan. Ya, maka puasa terbagi menjadi 2. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Yang puasa wajib secara asal hanya satu jenis, apa itu? Puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan secara asalnya. Ya. Adapun puasa yang lainnya maka masuk kategori sunnah. Ya, masuk kategori sunnah. Ya, maka yang dimaksud dengan rukun Islam itu adalah puasa Ramadan ini. Yang dimaksud dengan rukun Islam adalah puasa Ramadan. Maka puasa Ramadan ini adalah salah satu dari rukun Islam, dan yang tidak melakukan puasa Ramadan dilihat. Kalau dia tidak percaya puasa Ramadan itu adalah wajib rukun Islam, maka bisa jadi dia dihukumi kafir. Kenapa? Karena dia mengingkari rukun Islam. Kalau dia mengatakan puasa Ramadan gak wajib, dan dia orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, hukumnya kafir. Ya, maka hati-hati. Tapi kalau misalkan dia puasa Ramadan, dia nggak puasa Ramadan, tapi dia masih meyakini itu wajib. Puasa Ramadan wajib tagak mas misalkan, teman. Dia wajib, tapi aku yang rasa-rasa misalkan. Nah, kita katakan dia berdosa dengan dosa besar, tapi dia nggak sampai derajat apa? Kafir. Baik. Maka di sini beliau langsung menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan dengan masalah-masalah tertentu dalam puasa Ramadan. Dan beliau nggak menyebutkan tentang dalil kewajiban karena sudah jelas. Karena dulu sudah apa? Sudah jelas. Maka hadis yang pertama di bab ini atau kitab ini, atau hadis 540, qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, la taqaddamu, jangan mendahului. Jangan mendahului. Taqaddamu ini aslinya adalah fi'il tataqaddamu, ta'i double lah sini nang Arab itu. Cuma ditulis satu. Nah, ini salah satu jenis bahasa Arab. Kalau wazan tatafa'ala itu, kalau misalkan belajar nahwu atau sorof ya, wazan tatafa'ala, kadang orang Arab itu ngilangi taknya di depan itu karena ta'i double kan. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr, tanazzalu. Aslinya itu tanazzalu, ta'i double. Cuma orang Arab kadang menghapus itu. Jadi ya langsung tanazzalu, aslinya tanazzalu. Nah, hal di sini artinya bala taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan, bulan Ramadan, bisaumi yaumin, dengan puasa sehari sebelumnya. Wala yaumaini, tidak juga 2 hari sebelumnya. Dalam artian sadurunge mlebu Ramadan oleh sedina atau rong dina,
maka jangan puasa. Mau puasa wajib atau puasa sunnah. Maksudnya puasa wajib seperti apa? Wajib maksudnya bukan wajib secara asal, misalkan kayak kafaroh, qadha poso misalkan. Ya pada asalnya hendaknya apa? Jangan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Illa kecuali rajulun, seorang laki-laki, kana yasumu yang dia biasa puasa. Sauman dengan satu puasa, fal yasumhu maka hendaknya dia puasa. Maksudnya apa biasa puasa? Misalkan sudah menjadi wiridnya gitu ya. Jadi amalannya puasa Senin Kamis. Amalannya apa? Puasa Senin Kamis. Senin Kamis berarti puasa. Nah, kebetulan hari Kamis itu besoknya itu perkiraan Ramadan. Loh, ini berarti hari Kamis adalah sehari sebelum Ramadan. Oleh tagak poso. Kalau memang sudah biasa silahkan, nggak masalah. Tapi kalau nggak biasa, tidak memiliki kebiasaan kemudian dimulai Kamis ini mulai tak puasa Senin Kamis ya nggak bisa, nggak boleh. Itu yang dimaksud dengan kecuali seorang yang sudah melakukan atau memiliki kebiasaan untuk puasa. Muttafaqun alaih. Maka di sini memiliki beberapa pelajaran. Pelajaran pertama, dilarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Dilarang puasa sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Iya. Sebelum masuknya bulan Ramadan. Kecuali 2 jenis puasa. Iya. Apa itu? Yang pertama qadha Ramadan. Maka wajib dilakukan meskipun mepet Ramadan. Kenapa? Soalnya ini wis kadung datang Ramadan berikutnya, dia melakukan dosa. Ada kesempatan qadha kok enggak? Qadha. Ya. Dia melakukan dosa. Maka hukum asalnya puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan enggak boleh kecuali 2 jenis puasa. Yang pertama qadha. Waktu ini mepet, kurung qadha kudu qadha. Masih mepet Ramadan, masih besok Ramadan harus qadha. Yang kedua, puasa sunnah yang biasa dia lakukan. Dengan catatan ini, yang biasa dia lakukan. Ya, yang biasa dia lakukan. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, mungkin juga masuk juga pembahasan ini bisa ya. Tentang hukum puasa mulai tengah Sya'ban. Jadi tanggal 16 Sya'ban dan seterusnya. Puasa tanggal 16 Sya'ban sampai seterusnya. Maka di sini kita katakan termasuk puasa yang dilarang adalah puasa sejak tanggal 16 Sya'ban sampai Ramadan. Berarti pertengahan Sya'ban. Jadi hukum asalnya sudah masuk pertengahan Sya'ban itu sudah nggak boleh puasa. Jadi bukan hanya sehari 2 hari sebelum Ramadan, tapi sebenarnya sampai sebelum pertengahan Pertengahan Sya'ban atau ketika pertengahan Sya'ban. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ada satu hadis dari Nabi SAW riwayat Abu Dawud ya. Bahwasanya Nabi SAW menyampaikan jika sudah datang idzan tasafa Sya'ban ya. Jika sudah Sya'ban itu masuk dalam pertengahannya ya, maka janganlah puasa, kata Nabi SAW. Ada larangan ya. Kecuali 2 tadi yang dikecualikan sama. Kecuali 2 tadi, puasa qadha atau puasa sunnah yang biasa dia lakukan, maka itu boleh. Hanya saja sini untuk yang Sya'ban tidak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Ya. Baik. Berikutnya. Hadis berikutnya wa an Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, man shoma barang siapa puasa al-yawmal ladzi yushakku, di hari yang yang diragukan fihi dalamnya, faqad maka sungguh asa Abu Qasim telah mendurhakai Abu Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakara al-Bukhari, menyebutkannya Al-Bukhari ta'liqan dengan secara taklik wa salahul khamsatu, dan menyambungkannya yang 5, wa sahahu Ibnu Khuzaimah, dan sahihnya Ibnu Khuzaimah, wa
Baik. Hadis yang berikutnya 541. Qala wa Ammar bin Yasir, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan man shoma, siapa yang puasa al yauma, pada hari alladzi, yang mana hari itu yusakku, diragukan fihi, di dalamnya. Maksudnya diragukan apa? Diragukan itu 1 Ramadan atau 30 Sya'ban. Jadi misalkan ini kalau zaman dulu ya, kalau hari ini mungkin jarang terjadi. Misalkan apa? Misalkan di hari itu berita simpang siur. Ada yang mengatakan hari itu sudah pas puasa. Ada yang mengatakan hari itu belum puasa. Berita masih belum jelas. Kalau ini sekarang kan sudah jelas ya. Terus nggak mungkin no simpang siur berita, nggak mungkin kali delok sidang isbat informasi di mana-mana ada. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Zaman dulu kan tidak ada. Maka kalau misalkan taruhlah terjadi pada hari yang mana itu berita simpang siur, kita nggak tahu. Ono sing ngomong, "Lho ini ono sing delok hilal." Kemudian dia mengatakan, "Lho kemarin nggak ada hilal." Wis akhirnya simpang siur. Kita juga nggak tahu ketetapan dari pemerintah setempat. Maka kata Nabi Islam, siapa yang berpuasa di hari semacam ini, faqad asa Abul Qasim, maka dia sungguh telah mendurhakai Abul Qasim. Abul Qasim itu kunyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia sudah mendurhakai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian juga oleh puasa hari syak ini namanya hari syak, hari ragu. Hari syak itu namanya hari ragu. Ya, zakarahul Bukhari, hadis diriwayatkan Imam Bukhari, ta'liqan secara mu'allaq. Nah, secara ta'liq itu apa? Dalam kitab Sahih Bukhari itu ada hadis-hadis yang Imam Bukhari menyebutkan nggak pakai sanad. Biasanya kitab-kitab induk hadis itu biasanya kan mesti ono sanate. Ya, haddatsana fulan, ya menceritakan kepada kami Syekh fulan tekok Syekh fulan tekok Syekh iki Kanjeng Nabi dawuh, kan gitu. Ada hadisnya. Tapi Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari itu kadang beliau menyebutkan, langsung nyebut qalan Nabi. Hilang sanate, karena sanate. Nah, hadis ini disebutkan Nabi secara mu'allaq, secara mu'allaq ta'liq, yaitu apa? Tanpa sanad. Langsung Imam Bukhari mengatakan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasalahul khamsah, dan disambungkan sanadnya. Nah, al khamsatu yang 5. Berarti ya Ashabus Sunan 4 sama Imam Ahmad. Iya, benar ya? Iya, Imam Ahmad. Nah, maka kalau dalam Sunan yang 4, kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, kemudian Musnad Imam Ahmad, disebutkan ada sanadnya hadisnya ini. Washahahu Ibnu Khuzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Maka pelajaran dari hadis ini apa? Pelajaran dari hadis ini diharamkan puasa pada hari syak. Ya, diharamkan puasa pada hari syak. Apa hari syak? Yaitu hari yang mana masih belum jelas itu tanggal 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban. Nah, diharamkan, nggak boleh. Ya, diharamkan atau tidak boleh. Ya. Baik. Apakah ada pengecualian? Iya, pengecualiannya sama dengan sebelumnya. Kecuali kalau puasa qadha atau puasa sunnah yang biasa dia lakukan. Ya. Pengecualiannya sama. Baik. Hadis berikutnya. Wan Umar, dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, "Idza ra'aitumuhu, apabila kalian melihatnya, fasumu, maka berpuasalah kalian, wa idza, dan apabila kalian melihatnya, fa'aftiru, maka berbukalah kalian." Fa'in humma, dan jika humma ini napa Ustaz? Di apa ya? Dinaungi awan gitu ya. Dan apabila tertutupi kan? Iya, tertutupi. Dan apabila tertutupi alaikum atas sekalian, faqdaru lahu, maka Fakduru ta fakdaru? Fakdaru. Nang kono fakdaru. Fakduru. Oh, fakduru. Iya. Nang kita apa fakduru. Fakduru niku maksudnya perkirakan. Perkirakan. Waduh. Mutafaqun alaih, wali Muslim, dan dari Muslim, fa'in umya, dan apabila tertutupi alaikum atas kalian, fakduru, maka perkirakan lahu baginya 30
hari. Wal Bukhari dan dari Bukhari, fa'akmilu maka sempurnakannya al-iddata hitungannya salasina 30. Walau dan darinya fi hadithi Abi Hurairah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fa'akmilu maka sempurnakanlah ya bagi kalian iddata hitungan Sya'ban salasina 30 hari. Taib hadis berikutnya 542. Qala wa an Ibnu Umar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala beliau mengatakan sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, "Idza apabila ra'aitumuhu kalian melihatnya." Hanya iki apa maksudnya? Moro-moronya kan. Nah, nya di sini maksudnya idza ra'aitumu jika kalian melihatnya. Nya ini adalah yang pertama hilal Ramadan. Maka yang pertama ini jika kalian melihat hilal Ramadan, itu, hunya itu hilal Ramadan. Fasumu maka puasalah kalian. Jika kalian melihat hilal Ramadan, puasalah kalian. Wa idza dan jika ra'aitumuhu kalian melihatnya. Nah, yang kedua ini hilal Syawal. Masuknya bulan Syawal, hilal Syawal. Fa'aftiru maka berbukalah atau maka berhari rayalah. Fa'in lalu jika gumma ditutupi awan alaikum atas kalian, dalam artian langit nggak kelihatan karena awan, faqduru lahu maka perkirakan lahu untuknya, ya, untuk hilal tersebut atau untuk waktu tersebut, perkirakan. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah di sini kalau kita mandek faqduru lahu maka perkirakan, ini maksudnya perkirakan apa? Maka beliau menyebutkan riwayat yang lain untuk menafsirkan apa maksudnya diperkirakan itu. Maka maksudnya diperkirakan itu adalah menggenapkan hitungan Sya'ban 30 hari. Itu maksudnya. Makanya beliau menyebutkan riwayat yang lain, wali Muslim, dalam riwayat Muslim, fa'in ughmiya, dan jika ditutupi awan alaikum atas kalian, faqduru maka perkirakan lahu untuk hilal atau untuk bulan tersebut salasina sebanyak 30. Hanya 30 ya 30 hari. Ya, maka kalau sudah nggak bisa ngelihat hilal, nggak memungkinkan ngelihat hilal karena ada awan macam-macam, maka kita anggap bulan itu 30, dijangkepno digenepno 30. Berarti besoknya masih tanggal 30. Karena delok hilal itu kan bengi, sore atau bengi gitu kan. Ya, jam-jam itulah. Ya. Walil Bukhari dan dalam riwayat Bukhari fa'akmilul iddata maka sempurnakanlah hitungan salasin sebanyak 30. Hitungan sebanyak 30, yaitu hitungan bulan. Walahu dan riwayat Bukhari fi hadithi Abi Hurairah, dalam hadisnya Abu Hurairah, fa'akmilu iddata Sya'ban maka sempurnakanlah jumlah Sya'ban salasin sebanyak 30 hari. Ya. Maka hadis ini beliau ingin membahas tentang satu pembahasan apa itu, yaitu kapan masuknya Ramadan dan kapan masuknya Syawal. Mari kita katakan, untuk menetapkan masuknya Ramadan atau masuknya Syawal, ya, adalah dengan dua cara. Dengan dua cara. Yang pertama, melihat hilal secara langsung. Melihat hilal secara langsung. Ya, melihat hilal secara langsung. Baik. Itu cara yang pertama. Maka kalau sudah terlihat hilal, maka itu sudah dianggap apa? Masuk bulan Ramadan atau bulan Syawal. Cara yang kedua, jika tidak bisa melihat hilal, maka menggenapkan hitungan bulan itu 30 hari. Maka kalau mau menentukan masuk Ramadan atau belum, terus ternyata nggak bisa melihat hilal, maka Sya'ban digenapkan 30. Kalau menentukan bulan Syawal sudah masuk atau belum, terus hilal kok nggak lihat, maka menggenapkan bulan Ramadan 30. Nih, maka ini faedahnya. Faedahnya. Itu cara untuk menentukan masuknya Ramadan atau masuknya Syawal adalah dengan dua cara. Ya. Yang pertama dengan ru'yatul hilal, melihat hilal secara langsung. Yang kedua, jika tidak memungkinkan
baru dengan menggenapkan hitungan bulan sebelumnya 30 hari. Ya. Dan di antara pelajaran hadis ini juga, ya, bahwasanya ketetapan bulan Ramadan atau Syawal tidak bisa ditetapkan hanya mengandalkan hisab. Hisab itu apa? Kalender. Itu anil falak gitu loh. Cuma gantungkan itu saja nggak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hukum syar'i. Maka ketika berhubungan dengan hukum syar'i harus menggunakan cara-cara yang memang diajarkan syariat. Harus menggunakan cara-cara yang diatur oleh syariat. Maka nggak boleh hanya menggunakan hisab saja. Oh, apakah berarti menolak sama sekali? Oh, tidak. Itu untuk bantuan supaya kita apa? Meni tanggal 29 lho nanggone kalender. Oh ya berarti meni wae ndelok apa? Ndelok hilal, ndelok bulan. Nah, gitu. Itu bantuan. Bukan hanya menetapkan wis pokoke kalender ini wis meni riyo, meni poso, enggak seperti itu. Jadi harus tetap apa? Melihat hilal. Ya. Kenapa? Karena syariat sudah memberikan aturan tersebut. Baik. Ana arek Madin ketok, ana arek Madin. Gak ketok ya wis babana. Baik, hadis berikutnya. Wan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, tara an-nasul hilala, manusia melihat hilal. Saling melihat. Iya. Saling melihat an-nasul manusia hilala hilal, fa akhbartun nabi, maka aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anni bahwasanya aku ra'aituhu, aku melihatnya. Fasama, maka dia lalu berpuasa. Ya. Nasa disiyami dan memerintahkan manusia dengan puasanya. Rawahu Abu Daud, Abu Daud, Wasahul Hakim dan Musaikannya Al-Hakim, Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Hadis berikutnya 543. Qala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, qala beliau mengatakan diwaca pisan hadis 544, enggak apa-apa. Iya, 544 dibaca. Wa Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anna bahwasanya Arabian, seorang Arab Badui, jaa datang ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia mengucapkan ini semuanya aku ra'aitul hilala, aku melihat hilal. Faqala, maka Nabi bersabda, atasyhadu, apakah engkau telah bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sembahan kecuali Allah? Qala, dia mengatakan na'am, ya. Qala, kemudian dikatakan padanya, kemudian berkata, atasyhadu, apakah engkau bersaksi anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah? Qala na'am, dia mengatakan na'am. Qala, berkata fa'adzin, maka serukan finnasi, pada manusia, ya Bilalu, wa Bilal, ayyasumu wadan, bahwasanya mereka semua berpuasa besok. Rawahul khamsah, hadis riwayat Imam, wa sahih Ibnu Khuzaimah, dan sahihnya Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa rajjahan Nasa'i, dan merajikannya An-Nasa'i. Irsaluhu, tentang kemursalannya. Hadis berikutnya 543, 544. Ini saya jadikan satu karena nanti faedahnya ada yang persinggungan yang sama. Yang hadis 543, qala wa Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan taro annas. Taro itu maknanya podo ndelok gitu loh. Ya, saling melihat. Jadi maknanya ya semuanya orang-orang kumpul kemudian cari-cari hilal gitu. Jadi orang-orang melihat al-hilala, hilal, fa akhbartu Rasulullah, kemudian setelah itu aku memberitahu Rasulullah, anni ra'aitu, saya sudah lihat. Beliau sendiri yang lihat ini cuma Ibnu Umar sendiri. Fasoma, maka Nabi berpuasa besoknya. Wa amaran nas, dan beliau memerintahkan orang-orang bisyami untuk puasa juga besok. Ya, rawahu Abu Daud, hadis Abu Daud, wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Nek nang kitab Mang Hakim dilek ya. Nang kitab Ibnu Hibban dilek. Nah, hadis berikutnya 544, wa Ibnu Abbas, ini hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Arabian, bahwasanya seorang, ini satu orang, Arabi itu satu orang. Satu orang Arab Badui ja'a ila Nabi, datang pada Nabi, faqala, lalu dia mengatakan, ini sungguhnya aku ra'aitul hilal, sudah melihat hilal. Ya, sudah melihat hilal. Faqala, maka Nabi mengatakan apa? Atasyhadu an la ilaha illallah, apakah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada
ilah kecuali Allah? Qala na'am, dia mengatakan iya. Banyak Nabi ngecek keislamannya gitu, Islam enggak orang ini. Ya, baik. Qala kemudian Nabi mengatakan atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah? Qala na'am, beliau mengatakan iya. Qala fa'adzin finnas, maka beritahukan kepada orang-orang, ya Bilal, wahai Bilal. Nah, setelah itu Nabi memerintahkan Bilal. Apa perintahnya? An yasumu ghadan, hendaknya mereka puasa besok. Rawal khamsah, hadis yang 5, wa sahih Ibnu Hibban Khuzaimah, dan disahihkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban, wa rajjaha An-Nasa'i, dan Imam Nasa'i menguatkan irsalahu, di sini mursal. Dalam artian dari tabi'in langsung ke Nabi. Maka dua hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, untuk ketetapan masuknya Ramadan dan masuknya Syawal bisa cukup dengan satu orang saksi saja. Satu orang yang lihat itu bisa cukup. Beda dengan bulan lainnya. Beda dengan bulan lainnya. Kalau bulan lain harus dua orang saksi. Ya, harus dua orang saksi. Tapi khusus Ramadan dan Syawal boleh kalau saksinya yang melihat hilal cuma satu orang saja. Iya, satu orang saja. Baik. Pelajaran kedua dari hadis ini, para ulama mempersyaratkan, apa? Orang yang menjadi saksi munculnya hilal, dia adalah seorang muslim. Nah, orang kafir nggak boleh, karena ini berhubungan dengan ibadah orang muslim. Dia harus orang muslim. Ya. Dan juga ditambahkan oleh ulama, para fuqaha, ditambahkan dia juga orang yang hur, orang yang merdeka, bukan budak. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada. Dia orang yang merdeka, bukan budak. Baik. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, ya, pelajaran yang ketiga dari hadis ini, ketetapan penguasa untuk Ramadan dan Syawal itu berlaku umum untuk semua masyarakat. Itu berlaku umum untuk semua masyarakat. Karena kaidah mengatakan hukmul hakim yarfa'ul khilaf, atau hukmul qadhi yarfa'ul khilaf. Ketetapan dari seorang hakim atau ketetapan dari penguasa itu sudah menghilangkan khilaf. Nah, misalkan yang satu ngomong oka kurang lebu Ramadan, yang satu ngomong oka wis Ramadan, ya, akhirnya rame kan, belum sudah. Kemudian pemimpin ketok palu misalkan, tok meni poso, wis kabeh poso. Iki wis kabeh poso. Hah? Wis kabeh poso. Jadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf, sudah menghilangkan perselisihan. Hanya saja untuk kasus-kasus tertentu, dalam tanda kutip ya, dimungkinkan ada person-person tertentu yang dia puasa nggak ngikuti hakim, dan itu dibahas secara rinci dalam hukum fikih. Ya, ini wis belajar kasih batu saja. Ya, misalkan apa? Dia memang lihat, dia mempersaksikan ke hakim, dia melihat, terus hakim gagal nerimo. Soalnya apa? Mungkin tahu crash sampai hakimnya kan, hakimnya gak seneng. Ah, kok ini gue gak usah jadi saksiku ya, tahu crash misalkan. Loh, tapi dia melihat, yakin, dia punya kemampuan untuk melihat kan, tapi yakin, tapi dia mau bersaksi ke hakim, hakimnya nggak mau, ya, maka ya dia harus berhukum dengan ilmunya, karena dia sudah tahu bener-bener besok Ramadan misalkan, karena hakim nggak mau nerima, akhirnya hakim ngomong besok belum Ramadan, maka besok dia boleh puasa sendiri. Tapi ya nggak perlu diumumkan ke masyarakat umum, ya enggak, ya dia puasa sendiri, karena itu sesuai dengan ilmunya itu. Tapi kalau hakim, untuk hakim keputusannya berlaku untuk siapa saja. Ya, mungkin sampai sini ya sudah dapat 5 hadis. Demikian, wallahu taala alam, sallallahu wasallam wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa khurat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq, wallahu ta'ala. Catatan kaki ini no berarti misalnya wa amma
furujina wa